Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Luar biasa, kompak semangat pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan terlebih dulu materi pekan lalu. Ada yang masih ingat materi? Ya, Rafa? Regulasi zat pada tumbuhan. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk yang sudah menjawab. Oke. Regulasi zat pada tumbuhan. Ada yang tahu zat apa yang terregulasi di dalamnya? Oke, Dwi dulu. Ada oksigen. Selain oksigen, ada apa lagi? Ya. Ada unsur hara. Ada lagi yang tahu? Ya, ada air, betul sekali. Kita kasih aplaus ya. Oke, luar biasa materi pekan lalu yang sudah Ibu jelaskan, masih ingat semuanya. Dan untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dulu. Silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memeriksa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi hari ini, Ibu akan mengecek presensi kehadiran. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir semua. Tandanya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah siap? Oke, kita lanjut ke materi yang akan Ibu bahas hari ini. Materi hari ini yang akan kita bahas berkaitan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Pada peredaran darah pada manusia nanti akan dijelaskan di tayangan video berkaitan dengan sistem peredaran darah. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan atau menyebutkan terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, peserta didik dapat menghitung denyut nadi yang ada di dalam tubuh kita, di dalam sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, selain menghitung juga dapat menganalisis denyut nadi di sistem peredaran darah manusia. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat membuktikan denyut nadi pada sistem peredaran darah manusia. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan nanti Ibu akan menayangkan tayangan video yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini berkaitan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum Ibu tampilkan video pembelajaran terkait dengan sistem peredaran darah manusia, ada yang tahu sistem peredaran darah manusia itu apa? Ya, silakan, Rafa. Peredaran darah? Pembuluh darah. Pembuluh darah yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh yang berpusat di jantung. Oke, tepat sekali ya jawabannya. Oke, luar biasa. Kemudian ada berapa jenis golongan darah? Ya, Tika. Ada 4. Bisa disebutkan salah satu? Ada A, B, AB, dan O. Oke, ada yang tahu di mana letak denyut nadi? Ya, di pergelangan tangan. Oke, sebelumnya sudah ada beberapa yang menjawab, tandanya kalian sudah hampir memahami dan mengetahui di mana letak sistem peredaran darah. Nah, setelah ini Ibu akan tayangkan video pembelajaran, nanti dianalisis, disimak, dan disimpulkan dari tayangan-tayangan yang akan Ibu sajikan. Sebentar. Ya, silahkan untuk disimak ya tayangan video, lalu dianalisis yang ada di dalamnya. Silahkan, selamat menyaksikan.
Hai teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Oh iya, teman-teman pernah melihat proses berikut? Nah, gambar ini menunjukkan proses transfusi darah yang dilakukan ketika seseorang kehilangan banyak darah. Proses transfusi darah harus memperhatikan Omega karyotit berukuran lebih kecil dibandingkan sel darah lainnya, tidak memiliki inti, hingga trombosit dan hemoglobin hanya sekitar 10-12 hari dan bentuknya tidak beraturan. Trombosit tidak memiliki warna atau bening, jumlahnya sekitar 200.000 sampai 400.000 via milimeter kubik darah. Terakhir, trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah. You're looking to make your app the best it can be. Oke, itu adalah tayangan dari sistem peredaran darah. Nah, kenapa kita harus mempelajari sistem peredaran darah? Karena mempelajari sistem peredaran darah pada manusia itu sangat penting. Kenapa? Karena berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita mempelajari ini? Supaya kita dapat memahami gangguan, gejala, dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia. Sudah disimak tadi? Sudah dianalisis. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD yang harus kalian isi. Di sini Ibu bagikan terlebih dulu untuk kelompok 1. Kemudian ini boleh LKPD-nya silahkan untuk diisi. Di dalam LKPD tersebut harus diisi, di dalamnya ada berkaitan dengan hasil pemahaman masing-masing. Kalau misalkan di paling belakang ada bahan bacaan, silahkan untuk dipelajari dulu, dibaca. Kemudian di sini yang harus dikerjakan adalah yang pertama untuk menghitung denyut nadi. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan jenis kelamin, jenis aktivitas, dan berat badan. Ya, jadi nanti setiap kelompok, misalnya kelompoknya ini, kelompoknya Fawas. Nanti ini kan ada laki-laki, ada perempuan. Denyut nadinya dihitung berdasarkan jenis aktivitas. Aktivitas yang mana? Misalkan ini sebelum aktivitas berapa? Dihitung dulu denyut nadinya. Silahkan nanti menyiapkan stopwatch, bisa menggunakan dari handphone. Ya. Ini misalnya usianya ada yang sama, ada yang berbeda. Ini berdasarkan jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Nanti denyut nadinya dihitung. Bisa dipahami? Nah, dihitung. Misalkan ini belum aktivitas, dihitung denyut nadinya. Lalu nanti berdasarkan jenis kelamin, misalnya Aurel sama Rafa, denyut nadinya detaknya sama atau tidak. Kenapa bisa sama dan kenapa bisa berbeda? Silahkan untuk dicari kenapa bisa seperti itu. Ada pertanyaan? Ada yang sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silahkan yang tidak mengerti untuk ditanyakan, yang belum paham. Kalau sudah mengerti, silahkan dikerjakan, ya. Silakan untuk dikerjakan dulu. Ya, dikerjakan, didiskusikan ya. Ya, silahkan didiskusikan. Kelompok bersama teman-teman kelompoknya. Kemudian dibuktikan, dihitung ya. Denyut nadinya ketika belum aktivitas sama sudah melakukan aktivitas. Apakah ada perbedaan? Silahkan untuk dicari permasalahannya untuk dibuktikan ya. Untuk kelompok Juan bagaimana, sudah bisa dipahami? Ada kendala untuk mengerjakan? Sedang dihitung. Silahkan dihitung ya denyut nadi berdasarkan jenis aktivitas, jenis kelamin, dan satu lagi adalah
berdasarkan berat badan. Oke ya. Bisa dipahami ya? Oke, silahkan untuk dikerjakan. Dihitung denyut nadinya sudah? Sudah. Ada berapa hasilnya? Oke, ini nih denyut nadinya Pawas sama Aurel. Oke. Sudah di perbedaannya? Kenapa lebih besar Pawas denyut nadinya? Dikarenakan saya itu banyak beraktivitas, Bu. Dikarenakan kamu banyak beraktivitas sehingga membedakan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi lebih banyak Pawas denyut nadinya dibandingkan Aurel. Oke. Berdasarkan jenis aktivitas di sini sudah juga? Sudah. Kenapa lebih banyak yang beraktivitas dibandingkan orang yang istirahat? Karena pada saat beraktivitas jantung lebih sering memompa darah, jadi detak jantungnya pun bertambah cepat. Jadi oke, bagus jawabannya ya, bisa dipahami. Oke. Kelompok berikutnya sudah? Sedikit lagi. Oke, baik. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, coba Ibu cek dulu. Oke, kelompok 3. Ya, di sini denyut nadinya Juan sama SK. Kenapa lebih banyak Juan? Itu dipengaruhi dari gender juga kan, dari jenis kelamin. Karena dipengaruhi oleh gender atau jenis kelamin. Jadi yang laki-laki lebih banyak. Karena aktivitas laki-laki lebih berat. Oke, bagus ya. Sama berat badan juga. Oke. Ini udah hampir selesai ya. Boleh dilengkapi lagi supaya jawabannya lebih lengkap. Bagaimana kelompok selanjutnya sudah selesai? Coba Ibu cek dulu. Ini laki-laki semua nih. Oke. Laki-laki semua, hampir rata-rata sama ya untuk denyut nadinya. Kenapa bisa sama? Karena gendernya sama. Sama-sama laki-laki. Jadi di sini pada saat istirahat hampir ada di 40-an ya denyut nadinya. Kemudian setelah melakukan aktivitas jadi bertambah sekitar kurang lebih 10 lah bertambah. Kenapa bisa bertambah setelah beraktivitas? Karena aktivitas jantung lebih aktif ya, bekerja lebih aktif sehingga mengakibatkan berpengaruh terhadap denyut nadi ya. Bisa dipahami ya. Silakan dilengkapi dulu untuk LKPD-nya nanti lalu dipresentasikan bagi yang sudah semuanya? Ada yang sudah? Sudah. Kelompok ini sudah selesai? Sudah juga. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah ya. Oke, kalau sudah dipersilahkan untuk kelompok 1 boleh ya, kelompok mau presentasi. Oke, silahkan yang sudah, kita kasih aplaus dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3, di sini kami presentasikan dan menjelaskan hasil analisis kami terkait dengan data denyut nadi. Perkenalkan, nama saya Julfi Sofisan. Nama saya Naila Yuliani. Saya Anissa Fatia. Yang pertama hasil analisis, yang pertama ada Naila Indriani dengan jenis kelamin perempuan yang pada waktu istirahat berdenyut 77 kali dan setelah beraktivitas 89 kali. Terus ngalir, terus masuk gitu. Kebetulan dapat oksigen, makanya dia lanjut lebih kencang. Dan saat stres juga otak kita membutuhkan lebih banyak oksigen ya, jadi denyut nadinya tuh makin kencang gitu. dulu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, silahkan Aurel. Pertanyaannya adalah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saat kita kesemutan ini juga merupakan ciri-ciri dari peredaran darah itu tidak lancar? Kalau misalnya ya, alasannya kenapa?
Oke, pada saat kaki kesemutan bagaimana katanya? Apakah itu gejala sistem peredaran darah tidak lancar? Silahkan untuk dijawab. Sebelumnya izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu ya. Oke, silahkan. Oke, sudah bisa dijawab. Silahkan untuk dijawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Aurel. Oke, siapa yang mau jawab? Silahkan, Naila. Menjawab pertanyaan Aurel, kenapa adanya kesemutan itu karena ada penyumbatan di aliran darah. Bisa jadi itu karena kita kurang aktivitasnya itu kurang. Kayak misalkan kita ngelakuinnya itu terlalu monoton atau itu aja. Nah terus kalau misalkan kenapa bisa mengalami penyumbatan itu karena aliran darahnya itu kurang lancar di peredaran darah kita, jadi terjadinya kesemutan akibat bisa penyumbatan dan akhirnya mengalami kesemutan tersebut dan ada lama. Jadi kalau untuk menetralisirnya itu kita bisa dilurusin dan melakukan peregangan apa. Kalau misalnya udah dilurusin tapi kita tuh udah olahraga, kalau pasangan olahraga, ya itu kan otomatis kita udah darah kita ngalir semua ya. Tapi kenapa kita tetap mungkin kurang pemanasan atau pendinginan? Iya, ya, jadi tidak ada pemanasan atau pendinginan pada saat melakukan olahraga sehingga diakibatkan adanya kesemutan yang tadi yang penjelasannya sudah dijawab oleh Naila. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3 ya. Oke, luar biasa ya. Oke, silakan ditutup untuk presentasinya dan dilanjutkan dengan kelompok 4. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya dan hasil dari pembuktian menghitung denyut nadi berdasarkan jenis aktivitas, jenis kelamin, dan berat badan. Ayo silakan. Kelompoknya Zidan dan kawan-kawan. Oke, merapat. Nah, merapat ke sebelah sana. Oke, silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bulat denyut nadi. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad dan nama saya Hedi dan Aldi. Ya, terus yang pertama ada Rizal Romero, kami laki-laki, sebelum beraktivitas 43 dan sesudah beraktivitas 55. Yang kedua ada Andre, kami laki-laki, sebelum beraktivitas ada 42 dan sesudah beraktivitas ada 54. Yang ketiga saya sendiri, kami laki-laki, sebelum beraktivitas sudah beraktivitas 53. Yang keempat Ajit, misalnya laki-laki, sebelum beraktivitas 42 sudah beraktivitas 50. Yang terakhir ada Randi, lalu misalnya laki-laki, sebelum beraktivitas 41 sudah 54. Oke. Sudah?
Ada pertanyaan? Tidak ada ya, sudah bisa dipahami dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Oke, kita kasih aplaus dulu. Oke, dipersilakan duduk kembali untuk kelompok 4 ya. Oke. Oke, setelah kita mempelajari denyut nadi yang ada di dalam tubuh kita, mari kita lakukan refleksi ice breaking terlebih dahulu. Silakan duduk dulu. Ayo, duduk dulu. Oke. Supaya denyut nadinya lancar, kita bisa melakukan aktivitas yang ringan. Ibu berikan ice breaking ketika nanti Ibu berikan instruksi untuk mengatakan pagi, berarti tepuknya berapa kali? 1 kali. Kalau Ibu menyebutkan siang, berarti tepuknya berapa kali? 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam kosong. Ya, kosong atau tidak ada tepukan. Silakan konsentrasi untuk melakukan ice breaking hari ini. Selamat pagi. Pagi, sore, pagi, siang, pagi, sore, siang, malam, pagi, malam, sore, siang, sore. Tiara? Oke, Tiara. Pertanyaannya untuk Tiara adalah, ada berapa, kita tadi sudah mempelajari sistem peredaran darah manusia dan kita sudah pertama menghitung denyut nadi berdasarkan jenis aktivitas, berdasarkan jenis kelamin dan berat badan. Nah, apa yang kamu dapat ambil dari pembelajaran menghitung denyut nadi? Yang ambil pembelajarannya, jadi tahu apa yang kamu ketahui setelah mempelajari materi hari ini. Ya? Peredaran apa? Peredaran darah. Ya, kita mempelajari peredaran darah. Jadi kamu jadi tahu sistem peredaran darah yang ada di dalam tubuh manusia, ya. Oke, kita lanjutkan pagi, siang, sore, Juan ya. Oke, Juan. Oke, Juan kurang konsentrasi. Boleh nih kasih untuk pertanyaan ya. Oke, ada berapa jenis golongan darah? Ada 4, sebutkan. Golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, golongan darah. Oke, 4-empatnya sudah berhasil terjawab. Kita kasih aplaus dulu ya. Oke, luar biasa. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. 2 jam pelajaran tak terasa sudah kita lewati bersama. Dan untuk hari ini Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, sebentar.